Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang types of sensor atau tipe-tipe dari sensor untuk mata kuliah Otomasi dan Robotika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananta Rehan NRP 1, Ella Amelia NRP 2, dan Ivan Aswar NRP 3. Dan mata kuliah otomasi dan robotika ini diampu oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Agus Kumaydi SSTMT. Baik, pada kesempatan kali ini pada materi Types of Sensor, kami akan membawakan 8 submateri. Yang pertama yaitu apa itu sensor, yang kedua apa itu transducer, yang ketiga perbedaan sensor dan transducer, yang keempat sensor berdasarkan sumber dayanya, yang kelima sensor berdasarkan sifatnya, yang keenam sensor berdasarkan fungsi dan penggunaannya, yang ketujuh pengklasifikasian kualitas suatu sensor, dan yang kedelapan jenis-jenis sensor. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Nah, di mana sensor ini setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia. Output ini dapat melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sensor pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, dan energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah apa itu transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, dan lain-lainnya. Nah, di balik sensor dan transducer tentunya ada perbedaannya. Maka dari itu kita masuki materi selanjutnya yaitu perbedaan sensor dan transducer. Ada beberapa perbedaan antara sensor dan transducer. Yang pertama yaitu sensor memerlukan komponen lain untuk menghasilkan tegangan sedangkan transducer tidak. Yang kedua, sensor mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Yang ketiga, transducer mengubah bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Yang keempat, sensor merupakan salah satu bagian dari transducer. Dan yang kelima, transducer bukan bagian dari sensor. Nah, itu dia kelima perbedaan antara sensor dan transducer. Selanjutnya, kita dapat mengkategorikan sensor berdasarkan beberapa jenis. Dan yang pertama yaitu sensor berdasarkan sumber dayanya. Sensor berdasarkan sumber dayanya dapat kita klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sensor pasif yang merupakan jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya, termokouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Dan yang kedua yaitu sensor aktif yang merupakan jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat-sifat sensor aktif bervariasi sehubung dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis. Selanjutnya, sensor dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Pengklasifikasian ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sensor analog yang merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Contoh sensor analog antara lain akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu.
Dan yang kedua yaitu sensor digital, yang merupakan sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat dipresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam format digital. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, atau bisa dikatakan on atau off. Sinyal fisik yang diterima akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri, tanpa komponen eksternal. Kabel digunakan untuk transmisi jarak jauh. Contoh dari sensor digital ini yaitu akselerometer digital, sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, dan sensor cahaya digital. Selanjutnya yaitu sensor berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sensor thermal, yang kedua sensor mekanis, dan yang terakhir sensor optik. Sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, temperatur, suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Contohnya, bimetal, termistor, termokopel, RTD, fototransistor, fotodiode, fotomultiplier, fotovoltaik, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu sensor mekanis, adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan sebagainya. Contoh dari sensor mekanis ini ada steering gauge, linear variable differential transformer, atau LVDT, proximity, potentiometer, load cell, Bourdon tube, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sensor optik atau cahaya. Adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Contohnya ada fotosel, fototransistor, fotodiode, fotovoltaik, fotomultiplier, pirometer optik, dan lainnya. Nah, itu dia beberapa pengklasifikasian sensor berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian kualitas suatu sensor. Suatu sensor dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu linearitas. Nah, linearitas ini yang dimaksud dengan linearitas yaitu konversi harus benar-benar proporsional. Jadi karakteristik konversi harus linear. Lalu yang kedua yaitu tidak bergantung pada temperatur lingkungannya. Nah, di sini keluaran inverter tidak boleh tergantung pada temperatur di sekelilingnya, kecuali sensor suhu. Lalu yang ketiga yaitu kepekaan. Kepekaan akan menunjukkan seberapa besar kepekaan sensor terhadap besaran keadaan yang diukur. Sensitivitas sering juga dinyatakan sebagai bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan dengan perubahan masukan. Beberapa sensor panas memiliki kepekaan sensor yang dinyatakan dengan 1 volt per derajat, yang berarti bahwa perubahan 1 derajat pada besaran yang diukur akan mengakibatkan perubahan 1 volt pada besaran listrik yang dihasilkan. Namun ada juga sensor panas yang memiliki kepekaan berbeda. Linearitas sensor juga dapat dipengaruhi oleh sensitivitas sensor. Lalu waktu tanggap. Waktu tanggap ini adalah waktu yang diperlukan keluaran sensor untuk mencapai nilai akhirnya pada nilai masukan yang berubah secara mendadak. Sensor harus dapat berubah cepat bila nilai masukan pada sistem tempat sensor tersebut berubah. Lalu ada jenis-jenis sensor. Nah, di sini ada jenis-jenis sensor yaitu yang pertama yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya ini terdiri dari tiga kategori, yaitu pertama kategori photovoltaic,
Lalu kedua ada fotokonduktif. Lalu yang ketiga ada fotolistrik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fotovoltaik itu? Fotovoltaik atau sel solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Fotovoltaik ini berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Tegangan yang dihasilkan sebanding dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaan solar cell. Jadi semakin kuat matahari tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan juga semakin besar. Lalu yang kedua ada fotokonduktif. Nah, fotokonduktif ini yang akan memberikan perubahan tahanan atau resistansi pada sel-selnya, yaitu semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya. Berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Banyaknya komponen ini terbuat dari bahan kadmium selenide atau kadmium sulfide. Lalu tipe-tipe fotokonduktif. Di sini kita contohkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu LDR, lalu yang kedua ada fotodioda, lalu yang ketiga ada fototransistor. Nah, apa sih itu LDR? Nah, LDR ini yaitu biasa disebut dengan atau kepanjangannya yaitu lag dependent resistor. Yaitu lag dependent resistor ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. Lalu fotodioda. Fotodioda ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Lalu fotodioda ini sejenis dengan dioda pada umumnya. Perbedaannya pada fotodioda ini dipasangkan sebuah lensa pemfokus sinar yang memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Jadi akan memfokuskan yaitu di titik pertemuan PN ini. Ini yaitu di sini. Lalu yang ketiga ada fototransistor. Fototransistor ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor ini sejenis dengan transistor pada umumnya. Bedanya pada fototransistor dipasang sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Jadi fototransistor ini sebenarnya sama dengan transistor jenis lainnya, namun untuk men-trigger dari fototransistor ini dia itu menggunakan cahaya yang pertama yaitu cahaya matahari. Maksud saya sinar cahaya. Lalu yang ketiga ada fotolistrik. Nah, di sini fotolistrik adalah sensor yang berprinsip kerja berdasarkan pemantulan karena perubahan proses suatu jarak atau sumber sinar infrared atau laser, ataupun target pemantulannya terdiri dari pasangan sumber cahaya dan penerima. Lalu yang kedua ada sensor tekan. Nah, di sini sensor tekan ini memiliki transducer yang mengukur tegangan kawat di mana perubahan tegangan mekanisme menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaan pada perubahan tahanan penghantar atau transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Lalu yang ketiga ini yaitu sensor proximity. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sensor proximity. Sensor proximity ini merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan kimiawi, dan korosif yang berlebihan.
Sensor proximity dapat diaplikasikan dengan pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil atau lunak untuk menggerakkan suatu mekanis saklar. Ya, sensor selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Kemudian sensor kecepatan atau RPM. Sensor kecepatan merupakan suatu proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Kemudian sensor magnet. Sensor magnet atau disebut juga relay bulu adalah alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Jadi sensor ini tergantung dengan magnet bumi. Kemudian sensor penyandi atau encoder. Sensor penyandi atau encoder digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putar dari suatu alat. Selanjutnya adalah sensor suhu. Sensor suhu ada banyak macamnya. Contohnya adalah thermocouple, kemudian thermistor, kemudian RTD dan IC sensor. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama kali adalah thermocouple. Berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu serendah 300 derajat Fahrenheit sampai dengan suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja, gelas, dan keramik yang lebih dari 3000 derajat Fahrenheit. Thermocouple dibentuk dari dua buah pengantar yang berbeda jenisnya, seperti besi dan konstantan, dan di-lead bersama. Kemudian sensor suhu lainnya adalah thermistor. Berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan, yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin kecil resistansi. Namun sensor ini sedikit diminati karena grafik pembacaannya yang tidak linear. Kemudian sensor RTD berfungsi untuk mengubah suatu suhu menjadi resistansi, jadi sama seperti thermistor. Namun semakin tinggi suhu, maka resistansinya akan semakin besar, kebalikan dari thermistor. Terbuat dari sebuah kumparan kawat platinum pada papan berbentuk dari bahan isolator. RTD dapat digunakan sebagai sensor suhu yang mempunyai ketelitian. Jika yang dibaca adalah di bawah 500 derajat Celcius, maka ketelitiannya adalah 0,03 derajat Celcius. Dan jika yang dibaca adalah di atas 1000 derajat Celcius, maka ketelitiannya akan bertambah menjadi 0,1 derajat Celcius. Yang terakhir adalah IC sensor. IC sensor adalah sensor suhu dengan rangkaian terpadu dengan menggunakan chip silikon untuk penginderaannya. Mempunyai output tegangan dan arus yang sangat linear, sehingga sangat diminati oleh banyak orang. Contoh dari IC sensor yaitu ada LM35, kemudian ada AD590, LM34, dan lain-lain. Sekian pemaparan singkat dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.